Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku sekalian, khususnya kelas 11, hari ini kita akan membahas materi mengenai beriman kepada kitab-kitab Allah. Sebelumnya kita sama-sama bacakan suratul Fatihah. Mudah-mudahan segala urusan kita dimudahkan Allah Subhanahu wa taala, juga kegiatan kita hari ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita dan seluruh umat muslim di dunia selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyah ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Baik, anak-anakku sekalian, tujuan pembelajaran daripada bab ini yaitu kita akan membahas tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Diharapkan nanti setelah proses pembelajaran ini kalian bisa memahami pengertian iman kepada kitab-kitab Allah, kemudian bisa menyebutkan apa saja kitab-kitab Allah yang diturunkan pada para nabinya yang tercantum dalam kitab suci Al-Quran, kemudian bisa memahami manfaat beriman kepada kitab-kitab Allah, dan terakhir bisa mengetahui hikmah beriman pada kitab-kitab Allah. Baik, kita bahas ini kompetensi dasar kita tentang materi beriman pada kitab-kitab Allah Kemudian ini tujuan pembelajaran kita sudah saya sebutkan tadi di awal. Sekarang kita untuk mempermudah tujuan belajar kita, itu akan kita rangkum dalam beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, apa pengertian beriman kepada kitab-kitab Allah? Seperti kita ketahui, sering kita hanya mengetahui iman itu dari segi bahasa, artinya percaya, sedangkan iman dari istilah artinya adalah at-tasdiqu fil qalbi wal iqraru bil lisan wal amal bil arkan. Artinya meyakini dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan perbuatan. Jadi yang namanya iman bukan hanya dengan dalam hati, tapi harus dengan bersyahadat, mengucap dan diamalkan dengan menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Kemudian, apa itu kitab Allah? Kitab Allah adalah kumpulan wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul sebagai pedoman hidup bagi manusia. Nah, sekarang pengertian iman kepada kitab Allah Tadi iman sudah, kitab sudah, sekarang kita gabungkan. Pengertian iman kepada kitab Allah adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitabnya kepada para nabi dan rasul yang berisikan wahyu untuk petunjuk disampaikan kepada seluruh umat. Baik, kemudian apa saja kitab-kitab yang sudah Allah turunkan kepada para nabinya? Seperti yang kita ketahui sudah disebutkan di dalam Al-Quran bahwasanya kitab-kitab yang Allah turunkan itu disebutkan ada 4 kitab. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, kemudian kitab Zabur diturunkan kepada Daud alaihissalam, kemudian kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa, dan Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Untuk memudah menghafalkannya, kita bisa singkat ta'mus zada injis umum Karena kita kalau Injil dan Al-Quran mungkin kita lebih mudah mengingatnya, Injil kepada Nabi Isa, Quran kepada Nabi Muhammad, tapi Taurat dan Zabur sering sekali tertukar karena jarang kita bahas Baik, jadi jangan lupa ta'mus zada injis umum Taurat Nabi Musa, Zabur Nabi Daud, Injil Nabi Isa, dan Quran untuk Nabi Muhammad. Baik. Ini adalah surat Al-Maidah surat kelima ayat 48 sebagai dalil keimanan kita kepada kitab Allah. Bisa nanti dilihat, dibahas. Kalian punya Quran bisa dibuka di rumah Kemudian pokok ajaran kitab-kitab yang Allah turunkan.
pada intinya semua kitab-kitab yang Allah turunkan intinya sama, itu mengajarkan ketauhidan pada Allah Subhanahu wa taala, hanya menyembah kepada Allah, ya. Sedangkan yang perbedaannya hanya pada hal syariatnya. Karena mengingat dari budaya, geografis dan keberadaan umat saat itu, tentu saja syariat dari tiap-tiap yang diajarkan kitab itu berbeda sesuai dengan zamannya pada waktu itu. Oke. Kemudian periode turunnya kitab-kitab yang 4 ini, ya. Kitab Taurat itu diturunkan sekitar pada abad ke-12 sebelum Masehi, ya. Kemudian kitab Zabur 2 abad berikutnya atau 10 sebelum Masehi. Kemudian kitab Injil diturunkan pada abad ke-1 Masehi karena perhitungan kalender Masehi dihitung berdasarkan kelahirannya Nabi Isa Al-Masih, ya. Kemudian kitab Al-Quran diturunkan pada abad ke-7 Masehi atau sekitar 611 sampai 632 Masehi, ya. Oke, itu dari kitab 4 yang tadi, dari kurun waktunya. Sekarang kita masuk yang pertama, yaitu kitab Taurat, ya. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, ya, untuk Bani Israel. Dan perlu kalian ketahui bahwa 3 kitab, yaitu kitab Taurat, Injil, dan Zabur, itu kesemuanya diturunkan untuk Bani Israel, ya. Bani Israel, ya, dengan bahasa Ibrani dari masa nabi-nabi tersebut. Ya, kitab Taurat salah satu kitab suci Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Musa, ya, untuk membimbing Bani Israel. Seperti disebutkan dalam surat Al-Isra surat ke-17 ayat kedua, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ataina Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israila alla tattakhidhu min duni wakila. Al-ayah. Dan kami berikan kepada Nabi Musa kitab Taurat dan kami jadikannya sebagai petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, janganlah kamu mengambil pelindung selain daripada Allah. Ya, kitab Taurat ini diturunkan pada Nabi Musa di Bukit Sinai, atau kita sering sebut Bukit Tursina, ya. Berbahasa Ibrani, sekitar 450 km dari ibu kota Kairo, ya, daerah Afrika dan Asia perbatasan, ya. Kitab Taurat disebut juga 10 perintah firman Allah atau 10 ajaran Allah atau Ten Commandment, ya. 10 perintah Allah. Ya, itu tadi kitab Taurat, isinya 10 perintah Allah, dan bisa kita lihat 10 isinya itu tidak bertentangan atau tidak ada perselisihan dari segi isi dengan kitab-kitab, terutama dengan kitab Al-Quran. Kalau kita komparasi atau kita perbandingkan, ya, itu kitab Taurat. Kemudian kitab yang kedua itu kitab Zabur, ya. Berbeda dengan kitab-kitab sebelumnya, ya. Kitab Zabur ini berisikan tentang 150 surah, ya. Senandungkan Nabi Daud alaihissalam, diturunkan di kota Yerusalem, berbahasa Kiptiyah, ya. Sebagian mengatakan bahasa Ibrani. Mengapa isinya seperti nada-nada atau senandung? Karena salah satu mukjizat Nabi Daud alaihissalam adalah beliau diberikan karunia Allah memiliki suara yang begitu indah. Bahkan dikatakan beliau memiliki 70 suara yang indah, ya. Setiap tingkat suara itu memiliki keindahan masing-masing. Jadi tidak heran bila isi kitabnya sesuai dengan kemampuan yang Allah berikan pada Nabi Daud alaihissalam. Ya, kitab Zabur banyak berisi pujian-pujian kepada Allah, ya. Kemudian ratapan-ratapan, dan juga menyebutkan tentang raja-raja pada saat itu, ya, untuk mengingatkan selalu ingat pada Allah Subhanahu wa taala, seperti disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 163, ya. Bisa kalian lihat nanti di rumah kalian, buka Al-Qur'an kalian, disimak, dibaca baik-baik tentang kitab Zabur. Oke, berikutnya yang ketiga adalah kitab Injil. Kitab Injil diwahyukan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa alaihissalam
yang memuat tentang keterangan-keterangan yang benar yang nyata mengenai perintah-perintah agar mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, ya, dan tidak menyekutukannya dengan suatu apapun. Ada pula penjelasan mengenai bahwa kitab Injil terdapat keterangan pada bahwa akhir zaman nanti akan lahir seorang nabi, ya, terakhir sebagai penutup para nabi dan rasul, yaitu bernama Ahmad atau Muhammad atau nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Secara bahasa Injil artinya kabar yang baik atau kabar gembira, ya, diturunkan di Yerusalem untuk mengajak khusus bagi Bani Israel, ya, untuk menyembah Allah. Dalam surat Al-Hadid ayat 27 disebutkan, ya, kemudian kami susulkan rasul-rasul kami untuk mengikuti jejak mereka, dan kami susulkan pula Nabi Isa bin Maryam. Dan yang terakhir adalah kitab suci kita orang muslim, yaitu kitab Al-Quran, ya. Kitab Al-Quran diturunkan sejak zaman Nabi untuk seluruh umat hingga akhir zaman dan sifatnya universal, tidak seperti kitab-kitab sebelumnya yang sifatnya untuk kaum tertentu. Tapi kitab Al-Quran adalah kitab untuk seluruh umat manusia hingga akhir zaman, ya. Al-Quran diturunkan tidak secara langsung tapi berangsur-angsur, ya, selama 23 tahun atau tepatnya 22 tahun 2 bulan 22 hari, ya, terdiri atas 30 juz, 114 surah dan 6.233 ayat, ya. Yang surat pertamanya surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 diturunkan di Ghahira pada malam 17 Ramadan, ya, ketika Nabi sedang berkhalwat, ya. Kemudian wahyu yang terakhir adalah surat Al-Maidah ayat ketiga. Ya, yang uniknya adalah bahwa urutan di Al-Quran bukan berdasarkan urutan turunnya ayat, tapi Allah sudah tentukan bahwa ayat pertama di Al-Quran ada suratul Fatihah dan surat terakhir adalah surat An-Nas, ya. Itulah salah satu mukjizat terbesar dari baginda Nabi Muhammad, yaitu Al-Quran. Baik. Oke, dan yang terakhir kesimpulannya dari pertemuan kita hari ini bahwasanya fungsi iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala adalah satu, untuk agar kita mempunyai iman yang kokoh dan teguh, ya, tidak mudah goyah. Itu dengan pasti kita menyatakan bahwa semua kitab-kitab mengajarkan satu hal, yaitu iman kepada Allah, kemudian selalu berada dalam hidayah dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, kemudian agar kita taat beribadah kepada Allah dengan benar sesuai dengan tuntunannya Rasulullah, kemudian menumbuhkan sifat sabar, syukur, jauh dari sifat sombong, dan bersikap optimis dalam kehidupan. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan baca doa selesai belajar, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni stauda'tuka ma qara'tu wa ma sami'tu wa ma hafiztu fardudhu ilayya inda hajati ilaih. Ya Allah, aku titipkan kepadamu apa yang telah ku baca, telah ku dengar, telah ku hafalkan, kembalikanlah ilmu tersebut ketika aku membutuhkannya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.